البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih di kitab Al-At'imah. Ini tentang makanan. Makanan-makanan baik yang boleh dimakan ataupun yang tidak boleh dimakan. Disebutkan pada pertemuan terlewat di bab as-sahid wa dhabaih tentang binatang buruan dan sembelihan. Kalau boleh seorang untuk kemudian mengirimkan anjing yang sudah dilatih ataupun kera dan sebagainya untuk memburu dengan syarat-syarat sudah disebutkan. Demikian juga untuk ketika menyembelih, hendaknya untuk terputus tenggorokan, kerongkongan, demikian juga urat yang ada di situ. Demikian juga disebutkan apabila ketika dia memotong atau menyembelih kemudian belum sampai binatang tersebut dalam keadaan tenang, yakni benar-benar mati, kemudian dia langsung dikuliti, maka ini adalah makruh. Berikutnya bab al-adhahi. Ya, al-adhahi yakni binatang yang disembelih ketika kurban. Al-adhahi disebutkan oleh Imam As-Sanani di Subul Salam, jam'u udhiyah, jam'nya udhiyah. Ka'annaha ushtuqat min ismil waqt, seakan-akan dia itu diambil dari isim waktu, yaitu apa? Duha. Alladhi syuri'a dhabha fihi, yang disyariatkan menyembelihnya di dalamnya. Jadi menyembelihnya di waktu duha. Ya. Wa biha sumiyal yaum yaum adha. Yaumul adha. Oleh karenanya diberi nama hari tersebut hari adha, Idul Adha. Ini karena waktu itu binatang ternak ini disembelih di waktu duha. Ya, demikian. Jadi al-adhahi diambil dari lafaz itu, disembelih ketika waktu duha. Walaupun nanti juga disebutkan boleh juga menyembelih setelah ini tanggal 10 itu Dzulhijjah, Idul Kurban, menyembelih di malam hari setelahnya. Setelahnya menyembelih di malam hari tidak mengapa. Nah, ini asal kata al-adhahi. Demikian disebutkan. Kemudian disebutkan beberapa hadis ini oleh beliau. Hadis yang pertama, hadis nomor 1345. Ini di sini akan kita bahas tentang permasalahan binatang-binatang yang disembelih ketika kurban, itu kurban atau itu Adha. Kemudian juga waktunya, demikian juga syarat-syarat binatang tersebut, kemudian kaifiyah, tata caranya, ya, dan yang berkaitan dengannya. Hadis nomor 1345. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudafi, adalah beliau menyembelih fi kabsyaini. Kabsyain, kabs itu adalah dzukuru do'an, yakni jantannya dari domba. Kabs, kibas. Beliau menyembelih dengan 2 domba jantan. Amlah ini disebutkan oleh Imam Syarani, di situ ada beberapa pendapat. Ulama ini al-amlah abiyat al-khalis, dengan mengatakan putih, domba putih. Sebagian mengatakan ada di khalid bayaduhu syai'an min sawad, yaitu yang dia itu bercampur putihnya dengan sedikit dari hitam. Dan ini adalah yang benar insyaallah. Sebagaimana nanti akan disebut hadis Aisyah radhiyallahu, matanya ada hitamnya di lingkaran matanya, perutnya ada hitamnya, kakinya ada hitamnya, ya demikian. Ini amlah adalah itu. Putih bercampur dengan hitam sedikit. Ya, ada di khalid bayadu khamrah, sebagian mengatakan demikian.
Ini putih ada campuran merah, coklat-coklatan itu. Jadi amlah adalah putih yang bercampur dengan hitam sedikit. Kemudian akrona ini yang punya tanduk. Ya, jadi beliau menyembelih dua domba jantan yang dia itu adalah putih, kemudian ada hitamnya, kemudian bertanduk. Wa yusamma yukabbir, beliau mengatakan bismillah dan bertakbir. Ya, sunahnya adalah bismillah wallahu akbar. Wa yad'u rijlahu, beliau meletakkan kakinya ala sifahihima, di sifah, yakni sifatul unuk, sisi dari leher. Ya, disebutkan bahwa beliau meletakkan kakinya. Ya, watu rijlah, beliau meletakkan rijli, kakinya. Safha unuk wahya janibi, sisi dari lehernya itu. Kan diletakkan itu domba atau kambing itu ditidurkan kan demikian. Kemudian kakinya itu menginjak dekat dari leher itu, sisi dari leher itu. Kenapa? Faliyakun asbat lahu, pahamkan supaya lebih kokoh dan lebih memungkinkan li'alla tatarib ad-duhya, supaya tidak bergerak-gerak. Ya, binatang sembelihan itu. Ini menjadi kokoh. Ya, demikian. Ini juga menunjukkan beliau langsung menyembelih. Memang di sana ada afdal seorang menyembelih sendiri. Sebagaimana beliau melakukan. Boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Jadi beliau meletakkan kakinya di sisi dari dekat leher binatang ternak tersebut atau binatang sembelihan tersebut. Wa fi lafdhin dabahuma biyadi. Di dalam lafaz yang lain beliau menyembelih keduanya dengan kedua tangannya, muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, saminaini. Ada tambahan samin. Nah ini dua yang gemuk. Kemudian disebutkan wali Abi Awana, subhanallah Abu Awana, fi sahih, di dalam sahihnya saminaini dengan sa. Bil musalah, ya, badal sin, ya, dengan titik 3 pengganti dari sin. Maknanya dua yang maha. Tapi disebutkan yang lebih sahih adalah dengan sin tadi. Bahkan disebutkan di dalam yakni sahih buah panah tidak disebutkan ini. Bahkan dengan menggunakan sin. Jadi lebih sahih adalah dua yang gemuk, bukan dua yang mahal. Wa fi lafdhin li Muslim, di dalam lafaz Imam Muslim, wa yaqul, boleh mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ya ini, ya, untuk disunahkan mengucapkan demikian. Udah ada sama 1346. Walahu min hadis Aisyah. Ini sebuah Imam Muslim juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Amara bi kabsin akran. Nabi merintahkan dengan apa? Kabs, domba jantan yang bertanduk. Kemudian disebutkan ini, yang tadi disebutkan warnanya. Ya ta'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanduru fi sawadin. Gimana ini maknanya? Disebutkan oleh Imam Sonani rahimahullah. Mana ini? Bahwa jatuh pesawat ai ana qaimahu wa batnahu wa ma hawla ainihi aswad. Maksudnya adalah yata'u, ini dia menginjak di hitam. Maksudnya kaki-kakinya itu yang digunakan untuk menginjak itu hitam. Ya, wa ya berugo pesawat, kalau dia duduk di dalam hitam. Maksudnya perutnya hitam. Wa yanzuru pesawat, melihat di dalam hitam, maksudnya apa? Yani wa ma haula ainihi aswad. Di sekitar matanya itu hitam.
Itu makna hadis ini. Jadi Nabi SAW menyembelih domba yang demikian keadaannya. Kakinya ada hitamnya, perutnya ada hitamnya, di sekitar matanya ada hitamnya. Faudiya bihi liyudahi bihi. Maka didatangkan dengannya. Jadi didatangkan domba ini untuk disembelih padanya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, halumi al-mudiyah. Wahai Aisyah, berikanlah al-mudiyah, yaitu pisaunya itu. Berikan pisau. Kemudian Nabi mengatakan, ashkhidiha, tajamkanlah bihajarin, dengan menggunakan batu. Ya, demikian. Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, ini sesuai hadis wal hiddahadukum syafratahu, hendaknya menajamkan salah seorang kalian pisaunya. Ya, demikian. Nabi memerintahkan untuk menajamkan pisau tersebut. Fafalat, kemudian Aisyah melakukan. Sama kata kemudian Nabi mengambilnya. Nihaynya ini kembali ya kepada pisau tersebut, syafratahu. Beliau mengambil pisaunya wa akhadahu, dan beliau mengambil binatangnya, yakni domba tersebut. Fa'ad ja'ahu, kemudian beliau pun menidurkan. Ya, ditidurkan, ya, disandarkan sembelihan tersebut. Sama tabahu, kemudian beliau menyembelihnya. Sama kemudian beliau mengatakan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Bismillah, yaitu dengan pertolongan Allah. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Sama tahabi, kemudian beliau menyembelih dengannya. Ya, demikian. Disunahkan mengatakan bismillah, kemudian Allahu akbar, Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku dan keluargaku, mamanya. Boleh. Disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, terhadap syarah hadis ini. Ini beliau menyebutkan, kita bertemu dulu dengan beliau, yang disebutkan oleh beliau makna wa min ummati Muhammad, ini terimalah ya Allah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Maksudnya adalah ana Rasul sallallahu alaihi wasallam duha an nafsihi wa alihi wa ummatihi amman duha minhu. Ini sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyembelih dari dirinya, ya, dan keluarganya dan umatnya dari orang-orang yang menyembelih di antara mereka. Itu maknanya, ya, dari orang-orang yang menyembelih di antara mereka. Ini terimalah sembelihan umatku yang mereka menyembelih. Ya, demikian. Kemudian hadis nomor 1347. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, disebutkan di sini dhaif. Yang benar adalah yaitu ucapan Abu Hurairah saja. Ya, terjadi perselisihan bahwa Zaid bin Habab, demikian juga Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Ayas. Dan Abdullah bin Ayas ini dhaif. Menyelisih yang lain, ya, demikian. Dan merujukan itu mauquf Ibnu Abdul Hadi. Ya, demikian juga yang lainnya. Bahkan Ibnu Hajar juga belum menyebutkan, demikian juga Imam Tahawi. Ya, ini berkaitan dengan hukum berkorban. Jadi hadisnya adalah dhaif. Ucapan Abdul bin Abu Hurairah saja, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau mengatakan, kalau Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW, ini bukan ucapan Nabi, ucapan Abu Hurairah. Man kana lahu sa'ah, barang siapa yang dia itu mempunyai kelonggaran, ini rezeki yang banyak. Walam yudhahi, dan dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati musalla kami. Ini kan berarti ancaman. Tapi yang benar itu adalah ucapan Abu Hurairah saja. Rawi Ahmad diriwayatkan oleh Ahmad wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah wa Sahih Hakim Sahihul Hakim, walakin tetapi rajah al-imam, para ulama, para imam merajihkan, membenarkan ghairuhu, selain dia ini, selain Hakim, waqfahu, bahwa itu mauquf, ucapan Abu Hurairah. Ya, demikian. Oleh karena itu, bagaimana hukum berkorban?
Hukum berkorban terjadi perselisihan para ulama. Jumhur berpendapat itu istihbab saja. Ya, bagaimana tadi Abu Hurairah tadi sudah kita sebutkan mauquf. Demikian juga disebutkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Mas'ud al-Ansari, mereka meninggalkan berkorban padahal mereka mampu. Hatta la yadun nas, sampai supaya manusia tidak menyangka wujubah, bahwa itu wajib sengaja tidak berkorban atau menunjukkan itu tidak wajib. Berarti hukumnya apa? Berkorban adalah sunnah saja. Ya, demikian. Lalu bagaimana tadi? Dhaif. Dan tadi semua adalah sahih sanadnya. Abu Bakar, Umar, mereka sengaja tinggalkan berkorban untuk menunjukkan itu adalah tidak wajib. Ya, demikian. Demikian juga disunahkan untuk tidak memotong yakni bulu, demikian juga rambut, demikian juga kuku. Insyaallah akan dibahas nanti. Subhanallah wa bihamdihi,